Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Spider-Man No Way Home. Film yang dirilis pada akhir tahun 2021 ini disutradarai oleh Derek Yee, dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Willem Dafoe, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang identitas Spider-Man yang sekarang sudah terungkap. Dan Peter meminta bantuan Dr. Strange. Namun sebuah kesalahan terjadi, dan itu justru mengundang musuh berbahaya dari dunia lain. Mereka mulai bermunculan, di mana hal itu memaksa Peter mencari apa makna sebenarnya menjadi Spider-Man. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut! Di awal film, terdengar perbincangan antara tim media televisi Jonah Jameson dan petugas kepolisian di London, di mana dikabarkan bahwa Spider-Man telah membunuh Mysterio berdasarkan bukti yang ada dalam penyerangan jembatan yang dihancurkan oleh Spider-Man. Terlihat di sana ada seseorang yang juga telah melihat bahwa Spider-Man adalah pelakunya. Ia pun membeberkan dalam video amatir itu, siapa sosok Spider-Man sebenarnya. Jonah Jameson pun semakin menekan partnernya untuk mencari bukti yang lebih kuat tentang kasus pembunuhan Mysterio. Dan ia pun terus menayangkan berita itu secara live ke seluruh stasiun televisi dunia. Dan kini Peter Parker menjadi sorotan publik guys. Di tengah kota terlihat orang-orang yang menonton berita live itu. Tak ketinggalan, pacar Spider-Man yang berada di tengah keramaian itu pun ikut menyaksikannya. Hingga ada seseorang yang mengetahui bahwa MJ adalah kekasih Spider-Man. Melihat kekasihnya juga dalam masalah di kerumunan itu, Peter Parker langsung menghampiri MJ dan segera membawanya kabur dari tempat itu guys. Tidak hanya sampai di situ, selain semua orang di sekitar, ternyata Peter Parker juga dikepung oleh beberapa helikopter di udara. Sempat bingung karena dikepung di udara, kemudian ia kabur lewat drainase hingga akhirnya Peter Parker dan MJ sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, ia telah ditunggu oleh Mr. Hogan, sang agen federal dan salah satu teman wanitanya yang bernama Bibi Mai. Setelah sampai di rumah, Peter Parker yang masuk lewat jendela. Tanpa sengaja Mr. Hogan dan Bibi Mai mendengar suara itu. Lalu ia segera masuk ke kamar Peter. Kemudian melihat Peter yang hanya memakai celana kolor bersama MJ. Rupanya Mr. Hogan dan Bibi Mai telah lama menunggu Peter karena melihat kabar di media bahwa identitas Spider-Man telah diketahui semua orang. Dan naasnya, kini Spider-Man menjadi tersangka kasus pembunuhan. Hingga kini Peter diciduk oleh anggota Department of Demand Control beserta teman-temannya termasuk MJ dan Bibi Mai. Keesokan harinya, Mr. Murdoch, seorang lawyer dari Peter, telah berhasil mengeluarkan Peter dari jeratan hukum karena Peter dianggap tidak bersalah. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, terdengar pecahan kaca di jendela rumah mereka. Ternyata itu sebuah batu bata yang dilempar ke dalam rumah. Namun berhasil ditangkap oleh Mr. Murdoch, yang kebetulan selain menjadi pengacara, Mr. Murdoch adalah mantan pemain voli guys. Akhirnya untuk menghindari keributan yang berkepanjangan, Peter dan Bibi Mai mengungsi ke rumah Mr. Hogan. Keesokan harinya, saat mereka pergi ke sekolah, terlihat banyak sekali orang-orang yang ingin melihat Peter, sang wujud asli Spider-Man. Banyak dari mereka yang mendukung Peter, namun banyak pula yang mencacinya. Tak lama mereka pun mencari tempat yang nyaman untuk menghindari kejaran para fans dan haters. Di sana mereka curhat dan berencana agar bisa hidup bersama jika mereka lolos ke perguruan tinggi. Hari berganti hari, Peter, MJ, dan Liz mencoba mendaftar ke semua perguruan tinggi. Namun sayang, semua universitas tidak menerimanya terkait dengan kasus Peter yang beredar selama ini. Dalam kegalauannya di kafe tempat di mana MJ bekerja, tak sengaja Peter melihat miniatur Dr. Strange dan pergi menemuinya di Sanctum Sanctorum. Sesampainya di sana, ia melihat ada dua orang yang sedang membersihkan salju dan menyapanya. Namun mereka hanya terdiam dan melongo, hingga Mr. Wong pun segera datang dengan dimensi teleportasenya. Dan tak lama, Dr. Strange juga datang dan menyambut Peter. Tak lama Peter meminta bantuan Dr. Strange untuk mengembalikan waktu sebelum Mysterio mengungkap identitas aslinya. Karena hal itu, teman-teman terdekatnya termasuk Bibi Mai ikut dalam permasalahan Peter. Namun Dr. Strange tidak bisa membantunya, karena menurutnya ia tak lagi mempunyai batu waktu.
Tak sengaja Wong nyeplos dan kini Dr. Strange mendapatkan ide darinya, yaitu dengan menggunakan mantra terlarang yang akan membuat orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Wong sempat memperingatkan Dr. Strange tentang mantra yang sangat berbahaya itu. Namun Dr. Strange tak menghiraukannya, dan akhirnya Mr. Wong diingatkan Dr. Strange tentang pesta Kamar Taj dan kemudian Mr. Wong pergi. Tak lama kemudian, Dr. Strange membawa Peter ke tempat ritualnya dan memulai proses pembacaan mantranya. Ia akan membuat seluruh orang di dunia lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Namun Peter yang tak ingin teman-temannya lupa dengannya, ia pun meminta supaya Bibi Mai, Leeds, dan MJ tidak lupa dengan Peter. Namun setelah mengulang beberapa kali dengan membaca mantra tersebut, tiba-tiba Dr. Strange marah dengan Peter karena telah mengubah 5 kali mantranya. Tak lama Peter keluar dari tempat Dr. Strange. Ia menelpon temannya yang bernama Thompson yang berada di kampus untuk mencari tahu di mana wakil rektor berada. Akhirnya Peter pun mengejar ibu rektor yang sedang dalam perjalanan menuju bandara dan mencoba meyakinkannya agar Leeds dan MJ diterima di perguruan tinggi MIT. Karena menurutnya mereka tidak bersalah. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Peter merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan segera menyuruh ibu rektor untuk keluar dan pergi dari mobilnya. Namun saat ibu rektor kesulitan membuka pintu mobilnya, sang sopir sudah lebih dulu kabur meninggalkannya. Dan benar saja, ternyata Peter kedatangan tamu tak diundang di jalan raya itu. Dia adalah Dr. Octopus, guys. Kini ia muncul sambil menyapa Peter. Rupanya Dr. Ock kehilangan perangkat aliennya, yaitu kekuatan matahari yang ada di tangannya. Peter sempat bernegosiasi dengan Dr. Ock, namun tanpa basa-basi lagi, ia langsung menyerang Peter. Rupanya Spider-Man tidak mau kalah dengan Dr. Ock. Kini ia mempunyai kekuatan baru yang berada di punggungnya. Lalu Spider-Man berhasil tertangkap oleh tentakel Dr. Ock dan menyerap nanotech dari Iron Spider Suit. Namun Iron Spider Suit milik Peter yang terserap Dr. Ock telah mendeteksi perangkat baru dalam diri Dr. Ock. Dan berkat nanotech itu, kini Peter dapat mengendalikan tentakel Dr. Ock. Setelah mengalahkan Dr. Ock dan menangkapnya, tiba-tiba Peter melihat lemparan bola kecil berwarna hijau yang kemudian meledak. Ya, itu adalah Ghost Bomb yang berasal dari Green Goblin alias Norman Osborn. Dia adalah musuh Peter di masa lalu, dan kini mereka bernostalgia, guys. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus keseruan ceritanya di video berikutnya.